sedikit cerita dong, pengalaman yang paling Faisal ingat, paling lucu atau paling menyedihkan ketika dalam proses menghafal. Pengalaman paling menyedihkan itu paling pas saya lagi ngobrol sama guru saya. Terus guru saya bilang kalau biasanya penghafal Al-Quran itu sebelum selesai biasanya orang tuanya ada yang meninggal gitu. Nah, karena yang saya lihat juga di pesantren saya yang biasanya yang 30 juz itu udah pada orang tuanya udah ada yang meninggal lah satu. Terus karena awalnya saya bilang saya kira ustadznya bercanda kan ya. Terus katanya dia serius ternyata. Terus saya kayak yakin gitu di hati kalau bakal ada anggota keluarga yang bakal meninggal gitu. Terus ya bener aja Pak, ada. Ya, anggota keluarga? Ya. Waktu itu siapa yang meninggal? Kakak saya. Itu pas lagi ngafal di juz berapa tuh? Juz belasan loh. 11 12. Oh, enggak deh. Saya lagi siapin tasmi kalau nggak salah. Tasmi 15 juz. Terus habis itu lewat aja lah. Ya, Masya Allah. Kalau pengalaman lucunya ada nggak? Harusnya saya nanyanya pengalaman yang menyenangkan ya. Pengalaman yang menyenangkan aja. Pengalaman yang menyenangkan karena sebelumnya saya pas bulan Ramadan itu saya ada tasmi 20 juz. Cuman gara-gara saya belum siap gitu. Gara-gara banyak waktunya kepake buat sekolah. Dari jam 7 sampai asar pakai buat sekolah, baru buat siapin tasmi. Selanjutnya saya banyak berdoa, ya Allah semoga sebelum lulus bisa tasmi 20 juz, selesai Al-Quran, dapat sanad, sama dapat hafalan arba'in. Dan saya doain terus itu, akhirnya kecapaian semuanya. Ya, sebelum lulus lagi benarnya. Kuncinya ya doa juga teman-teman ya. Makanya kalau pada zuhur teh beres salam atau langsung kabur ya, doa dulu. Terus saya udah ngedoa biar jadi hafal Quran itu dari kelas 5 SD. Awalnya sering diajakin sama ayah saya buat itikaf 10 malam terakhir. Terus gara-gara saya nggak tahu mau doa apa, pas misalnya malam Lailatul Qadar, ya udah doain semoga jadi hafiz Quran aja. Dari kelas 5 SD? Ya. Ya, dari kelas 5 SD. Berarti memang ya tidak ada yang instan. Dan teman saya ini dia tukang tidur, bener, tukang tidur, pelor pisan ya, nempel molor gitu. Tapi ternyata pas setelah dia hatam, terus kan kayak ada sering season gini, akhirnya dia nanya, tuh antum, kata ustaz saya, antum gimana sih cara ngafalnya kan? Soalnya saya lihat antum tidur gitu. Oh iya Ustaz, sebenarnya saya banyak tidur sebenarnya bukan karena saya pengen tidur, tapi setidaknya saya terkurangi kalau misalkan saya banyak ngobrol, ucapan saya ada yang tidak baik atau berbuat dosa, atau enggak kalau misalkan saya terlalu banyak melek, akhirnya saya melihat hal-hal yang tidak baik, atau enggak misalkan saya terlalu sering ngumpul atau gimana, pendengaran saya mendengar hal-hal yang tidak baik, jadi saya lebih milih kalau ada waktu kosong tidur aja. Ternyata kayak gitu ya gitu. Terus antum doanya apa sih? Jadi doa saya saya ngefans sama Ustaz Adi Dayat. Terus pokoknya amalan dia sebelum hafal, wudu, beres wudu, salat 2 rakaat ya, salat hajat. Terus beliau doanya yang jelas, ya Allah, saya sedang berusaha menghafal Al-Quran. Tolong mudahkan saya, tolong berikan pahala ini kepada ibu saya, tolong berikan pahala ini kepada ayah saya, kepada guru saya, dan kepada teman-teman saya yang sedang menghafal juga. Jadi dia niatnya doanya kayak gitu. Setelah itu ya Allah, saya ngefans sama Ustaz Adi Dayat, tolong buat kecerdasan mata saya seperti Ustaz Adi Dayat gitu. Terus dia tuh kalau ngafal, ya yang lain kan ngafal gitu, ngafal gitu ya, di pojok, ada yang ngafal, yang jalan-jalan gitu ya, ada yang sambil ngemil, macam-macam kan ya orang ngafal. Kalau itu ngafal, datang
paling terakhir ya, ketika udah kita kumpul. Tapi dia nggak terlambat. Kalau halaqah nggak terlambat, walaupun sudah tidur nggak. Kalau halaqah nggak terlambat. Tapi maksudnya pas kita kumpul, pasti yang duduk terakhir tuh si Aldi ini duduk. Yuk kita buka Nabdul Basmalah, ada siapkan setoran dia. Dia nggak beranjak dari tempatnya, buka Quran, dilihatin aja gini. Terus posisi Qurannya pasti sejajar sama muka, nggak gini. Dia kayak gini. Ya setelah salat 2 rakaat tuh dia udah kayak gini, dilihatin aja. Gak bersuara, liatin. Udah gitu tutup, terus dia tidur. Tidur. Udah dia tidur. Kan karena kita sistemnya kayak mahat kali ya, mahasiswa, jadi gak terlalu kayak yang peraturan gimana-gimana, tapi tidur. Ternyata kunci dia tidur kayak gini. Saya pernah baca, katanya kalau misalkan kita ngafal, terus kita bawa tidur, maka hafalan itu akan masuk ke otak yang bagian paling dalam. Atau di apa ya, bukan bagian ingatan jangka panjang. Ya, ingatan yang saya juga dulu di pesantren suka tidur. Oh. Suka tidur ya. Karena kalau lagi misalnya lagi mumet gitu atau udah ngerasa otaknya penuh, ya udah kadang ke asrama tidur atau baca komik. Komiknya komik kayak komik Conan gitu lah. Atau Miko. Nah gitu ya. Jadi teman saya tuh beres ngafal tidur, tapi tidurnya nggak lama. Tidurnya cuma 15 menit. Dia tuh bilang, Ustaz, ana izin ya tidur 15 menit aja. Oh iya. Terus bilang ke temannya, bangunin ya 15 menit sampai jarum panjang sini. Oh iya. Saya juga suka gitu. Ya gitu. Kayak gitu ya. Terus dia tidur, bangun, dia wudu, udah wudu. Kita kan udah pada baris, udah mulai ngantri. Dia paling belakang. Terus kayak yang teh. Biasanya kan udah pengen cepet ngantri duluan gitu, takutnya lama, jadi kayak lama. Akhirnya Ustaz bilang gitu, siapa yang udah siap? Antum ayo, antum udah paling depan. Belum satu. Udah. Soalnya kalau di pondok saya itu nggak boleh setoran salaman tuh ada kesalahan satu. Ada macet satu langsung dipulangin. Ya. Menurut saya itu emang setorannya bagus, itu setorannya nggak ada salahnya, karena kalau kita nyetor tapi kita sebenarnya belum hafal, cuman kayak nebak-nebak doang gitu, nanti akhirnya pas kita pas murojaah bakal jadi susah kayak ngafal baru. Makanya hafalan saya juz 7 atau juz belasan itu rada susah sampai sekarang, gara-gara dulu saya ngafalnya buru-buru. Jadi pas belum ngafal sepenuhnya tapi langsung disetorin gitu. Oh gitu teman-teman ya. Jadi jangan udah siap, cobain dulu Pak. Ya, berarti yang kayak gitu-gitu coba karena ini tipsnya langsung ya dari Faisal ya, bahkan guru saya juga bilang kayak gitu ya. Jadi emang benar disiplinnya seorang guru ya terhadap muridnya ketika mencetarkan hafalan itu juga ternyata bagian dari memudahkan kita proses dalam murojaah ya. Ya. Karena kalau dari segi adab juga nih ya, kalau dari segi adab juga seorang murid yang mempersiapkan pembelajarannya dengan maksimal ya ketika menyetorkan hafalan. Jadi dia mempersiapkan agar supaya ketika disetorkan hafalannya ke guru tidak menyusahkan si gurunya. Ini bukan kata saya, tapi saya pernah dengar dari siapa lupa. Saya ngeliat aja kayak scroll terus tiba-tiba ada itu, terus itu bagian dari adab dalam menghafal Al-Quran, adab terhadap guru. Dan dengan kayak gitu juga akhirnya kita memaksimalkan kemampuan kita dulu. Setelah itu guru hanya mengoreksi apabila ada bacaan yang salah, bukan bacaan yang macet. Dulu saya pernah waktu lagi ngafal Quran, lagi gara-gara lingkungannya lagi pada semangat gitu, setor. Jadi saya kayak ngerasa keburu-keburu. Terus pas saya mau setor ke guru saya bilang, udah siap belum? Belum terlalu Ustaz, katanya. Sana ngafal dulu sana. Saya juga pernah pas lagi ngafal juz 7, cuman salah di harusnya wa idz qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni, harusnya ittakhidhuni, saya bilang ittakhadhuni, langsung dibalikin Qur'annya sama guru saya. Padahal salah harokat ya, salah harokat doang. Kalau kita kan biasanya salah ayat ya. Salah ayat juga dilanjut aja terus gasin gitu ya. Gasin aja terus gitu kan. Mau dibalikin malah Pak, tolong Pak, aduh saya susah ngapa ya gitu kan. Ternyata beruntung
inilah buat kalian yang punya guru ya. Kalau misalkan setoran nih, Bu Lutfi atau Bu Sheila, saya atau Ustaz Ahmad, baru salah satu langsung tutup, hafalin lagi. Oh, ternyata beruntung ya. Ternyata Faisal juga ternyata kayak gitu juga sama gurunya ya. Dalam proses menghafal sampai 30 juz. Oke, alhamdulillah. Ya. Oke. Apalagi nih, ada yang mau request pertanyaan? Ada yang apa? Tipe istri kan? Tipe istri, Faisal? Oke, jadi setelah menyelesaikan tasmi 30 juz berarti baru di SMA ini ya? Ya. Baru kemarin ya, 30 juz. Ada tips dan trik lagi nggak sih? Selain menghafal, terutama kayak ziyadah kan udah nih, sekarang tips murojaah, pembagian waktu dalam murojaah. Karena Faisal sekolahnya sama dengan kita ya, pembelajarannya sama dari jam 6 sampai jam 4, tugas juga kadang ada ya. Terus membagi waktu dalam murojaahnya gitu. Tips murojaah mending tanya ke Pak Ahmad aja karena saya belum terlalu. Tapi kalau menurut saya ada batas minimal yang kalau misalnya kita udah 30 juz itu minimal sehari murojaah 5 juz. Wow, ya. Sehari 5 juz Minimal. itu pembagian waktunya gimana? Dari bangun tidur sampai tidur lagi? Karena sekarang subuhnya rada maju jam 4, jadi kadang masih ada waktu buat murojaah sejuz sebelum sekolah. Terus sehabis zuhur 1 juz, terus bisa sehabis asar 1 juz, terus sehabis maghrib 1 juz. Biasanya waktu sholat ya. Bangun jam berapa biasanya? Kalau saya nggak terlalu bagus bangun malam ya, jadi kadang kalau paling pas azan subuh paling seringnya, kadang 10 menit sebelum azan atau sebelumnya lagi. Setengah enam siapa tuh? Setengah 6 nggak pernah. Oke, 7 ya. Jadi kalau misalkan tips buat teman-teman nih, kita kan masih newbie nih ya semuanya ya. Buat teman-teman yang mungkin hafalannya masih di 2 juz atau 3 juz atau enggak yang masih kesulitan murojaah, gimana cara biar ya mudahnya gitu, atau nggak tips-tipsnya buat murojaah? Motivasi gitu. Motivasi. Menurut saya motivasi yang paling bagus itu motivasi dari dalam diri kita sendiri. Karena kalau kita cuma nyari motivasi eksternal nggak bakal pernah cukup. Saya juga dulu waktu pertama masuk pesantren sering minta motivasi ke ustadz saya. Terus kata ustadz saya pernah bilang kalau nggak salah pas lagi ceramah atau lagi ngasih tausiah gitu, katanya orang-orang yang selalu nyari motivasi itu cuma nyari pembenaran atas kemalasan dia. Motivasi eksternal. Ya, motivasi eksternal. Makanya yang penting motivasi dari diri sendiri. Kenapa kita pengen ngafal Quran? Apa karena cuman biar dibilang hafiz sama manusia, atau biar dapat hadiah dari orang, atau biar di apalah yang lainnya? Atau biar lulus di CM misalnya? Ya, bisa. Tapi yang paling bagus buat motivasi hafal Quran itu ya pasti karena Allah. Karena kalau kita ngafal Quran karena Allah, misalnya saya lagi males, ya yang saya pikirin masa pengen dapat ridho Allah tapi kayak gini. Ya paling, jadi kalau pas lagi malas kita mikir kayak itu, jadi lama-lama jadi gak malas lagi ngafal lagi. Cuman kadang juga saya suka futur gitu. Kalau lagi habis tasmi, saya kadang suka futur gitu. Sekarang lagi futur kan? Ya. Tapi biasanya di pesantren saya habis tasmi biasanya baca novel. Terus, kalau lagi futur? Kalau lagi futur saya pernah nanya ke ustadz saya, Ustadz, saya lagi malas ngafal, kasih kayak motivasi dikit lah. Katanya justru bagus kalau kita malas, nggak tahu. Mungkin gara-gara saya terlalu semangat ngafal-ngafal terus. Jadi ya kalau kita malas paksain aja. Paksain. Karena kan kalau kemarin pas siapin tasmi juga, awalnya minggu pertama saya udah bilang, saya udah mikir minggu ini murojaah mana, minggu depan murojaah mana. Karena ya, terus karena tasminya hari Kamis, berarti sebelumnya kita harus nyoba dulu berapa kali 30 juz. Terus pas saya mikir-mikir, kayaknya nggak bisa deh. Terus awalnya saya minggu-minggu pertama itu bakal kayak pengen nyerah-nyerah gitu, pengen masuk sekolah. Cuman saya mikir kayak pas udah di pertengahan kayak udah gak ada jalan balik ini. Jadi saya ya udahlah, kalau misalnya nggak selesai 3 minggu,
nambah seminggu lagi. Mikirnya saya gitu, cuman pas awal saya tanya ke Pak Ahmad boleh nambah seminggu lagi gak? Katanya ya udah nggak apa-apa, gak lancar juga karena ada yang nyimak katanya. Terus ya motivasi saya biasanya kalau mau tasmi itu saya gak pengen nyalahin janji gitu. Karena sebelum tasmi biasanya saya bilang ke ustadznya, Ustadz misalnya 2 minggu lagi saya pengen tasmi atau 3 minggu lagi saya pengen tasmi. Jadi kalau saya lagi malas pas lagi nyiapin tasmi, yang saya ingat itu kayak jangan nyalahin janji gitu. Jadi saya makin jadi gak malas lagi, semangat lagi. Jadi mau nggak mau udah paksain aja gitu ya, Yeah. aja gitu karena ada janji. Oke, ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kita simak dari tips dari ngafal terus dan murojaah sebenarnya udah ada ya. Kalau misalkan dari mulai ngafal mungkin karena pertama yang kita dapat ya, yang saya dapat kalau misalkan dari ngafal yang pertama nurut aja dulu. Ya, dari orang tua mana sih yang nggak pengen anaknya ngafal? Atau enggak orang tua mana sih yang marah ketika anaknya kamu ngapain ngafal? Ngapain kamu ngafal? Nggak mungkin kan? Sebenarnya kan pas akhir-akhir juga pas saya tahu di pesantren sendiri, orang tua saya bakal mikirnya masuk swasta aja gitu biar gak sendiri. Cuman justru karena saya mikirnya pesantren sendiri itu bagus, justru orang tua saya kayak yang benar aja gitu. Kayak gimana ya? Yang bener aja. Jangan, apalagi kakak saya bilang, mana jangan macam-macam Oh karena cuma berdua. kata kakak saya kayak gitu. Terus ya ngafal Quran akhirnya bakal jadi pilihan kita sendiri, bukan dari orang tua. Oke. Karena mulanya mungkin dari orang tua. Itu ya, jadi kalau misalnya yang saya nyimak nih ya, dari pertama proses kita ngafal Quran, yang pertama nurut aja dulu ya ke orang tua nih. Barangkali teman-teman semua nih pasti kayaknya rata-rata sih ya, rata-rata ada yang mungkin nggak menyampaikan ke wali kelas, ada yang menyampaikan juga. Cuman selama ini curhatan-curhatan orang tua kalian ya yang dapat di saya itu semua, Pak tolong bantu ya bagian Qurannya, Pak tolong bantu bagian Qurannya buat hafalannya, Pak tolong jewer aja kalau lagi tidur ngafal misalkan, Pak tolong semangatin ya, tolong, pokoknya semuanya gitu ya, semuanya kayak gitu. Jadi pertama kalau misalnya ada orang tua nyaranin buat sholat ke masjid ya nurut aja dulu, nggak cuman di hafal Quran ya. Nak gini ya, nak gini ya, itu misalkan kalau misalkan orang tua sudah ridho maka Allah sudah ridho ya. Kalau orang tua ridho maka Allah juga akan ridho, apapun itu. Maka kalau misalkan Allah sudah ridho, orang tua sudah ridho, maka kayaknya semua pintu menuntut ilmu kita akan dibuka dengan lebar ya. Pertama itu nurut aja dulu, yang kedua motivasi dalam diri sendiri ya. Ternyata dalam menghafal itu enggak, kalau kebanyakan kita hanya minta motivasi di eksternal, kata gurunya Faisal, itu hanya membenarkan atas kemalasan kita sendiri. Itu ilmu yang barunya ya. Yang ketiga dalam proses apapun itu menghafal Quran ya. Ternyata tidak ada yang instan dan semuanya perlu disupport dengan ibadah dan doa. Ya, kalau kita cuma ngafal doang, nggak sama doa, apalagi niat yang bukan karena Allah, ya tadi ya, maka malas gitu akhirnya. Kalau misalnya kita nggak dapat imbalannya dari seseorang atau dari makhluk yang kita harapkan gitu ya, maka ya udah bakal cepat hilang. Kalau misalnya kita mau punya motivasi Quran yang terus berkelanjutan, bahkan sampai meninggal gitu ya, siapaan kita masih tetap ada, atau mungkin alhamdulillahnya bertambah gitu, berarti maka selalu perbarui niat ya, perbarui niat. Kalau misalkan yang awalnya niatnya karena manusia, ria, apa segala macam, coba kita cari motivasi di dalam diri kita, kenapa saya mau ngapal Quran. Dan itu kalau bisa di note sama kalian di Quran kalian, ditulis ya. Saya pengen ngapal Quran karena saya bla 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 bla. Tulis ya. Terus apa lagi nih Faisal? Kalau misalnya kalian ngerasa ngafal Quran itu susah, ya ngafal Quran itu emang susah. Ya emang susah, gimana lagi ya. Saya juga pas nyiapin tasmi, saya kayaknya udah nangis berapa kali ya. Saya udah bilang ke Allah, ya Allah capek. Tapi ya akhirnya saya paksain juga. Yang penting itu ya tadi balik lagi ke motivasi yang awal tadi, kita niat itu harus karena Allah. Jadi sebenarnya pas saya sebelum tasmi juga, saya itu udah ngerasa kayak gak bakal sanggup. Cuman pas duduk di meja itu, saya yakinin kalau misalnya
mau sesiap apa saya juga, kalau misalnya Allah takdirin gak lancar ya gak bakal lancar. Tapi kalau misalnya saya nggak sesiap apa, tapi kalau Allah takdirin lancar ya bakal lancar. Jadi tawakal lah. Hakikatnya benar-benar tawakal. Bukan udah belajar apa la haula wala quwata ya. La haula wala quwata. Nah, tawakal gitu ya. Jadi setelah kita bermujahadah tapi ternyata nggak lancar-lancar, maka jangan berkecil hati ya. Jadi tipsnya tadi doa, ya Allah, kalau misalnya berpikir, kalau misalkan kata Allah belum lancar. Tapi kalau misalnya kita nggak siap tapi ternyata lancarin ya. Oke, baik, alhamdulillah. Nah, kebetulan yang sekarang juga ada ujian Quran gitu. Iya. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Terus ya sisanya serahin sama Allah aja. Oke gitu ya. Alhamdulillah. Waktu udah nggak kerasa nih, udah habis ternyata ya. Alhamdulillah. Coba tadi yang mau nanya. Ada yang mau nanya? Kata Raffi teh gimana perasaannya setelah bisa mencapai ya terkabulnya doa gitu, mimpinya gitu, targetannya atau dreamsnya ternyata tersampai. Selain senang juga itu nambah kayak kepercayaan kita kepada Allah gitu. Kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, terus sudah tawakal, kayak gak mungkin Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu gak bakal ngelancarin kayak urusan kita. Jadi ya makin lama awalnya kan saya juga pernah kayak stres atau depresi gitu pas di SMP gara-gara mikirin ngapain kita hidup, ngapain numpuk harta bajak-bajak, terus jabatan tinggi-tinggi kalau semuanya bakal ditinggal pas mati, kenapa gak mati sekarang aja gitu. Jadi ya kalau misalnya ada yang bilang kalau misalnya Tuhan itu nggak ada, terus alam semesta ini cuman kebetulan, mungkin saya udah mati dari dulu. Oke, ada lagi? Oh gitu ya, jadi karena terwujudnya impiannya Faisal, maka menguatkan Faisal bahwa kalau misalkan bukan karena Allah yang Maha Kuasa ya semoga akan bisa gitu ya. Ada lagi nggak yang akhwat yang mau nanya-nanya? Oh, Miss Nita. Iya, yang saya jaga dari dulu sampai sekarang, dari awal masa saya ya gitulah sampai sekarang, itu adalah yang Nabi dakwahkan di Mekah selama 13 tahun, tauhid. Jadi kalau misalnya kita udah tahu kalau kita misalnya hidup di dunia ini bukan main-main, tapi sebenarnya ada ayat yang bikin saya pengen berubah juga. Ayatnya itu am hasibatum an afa hasibatum annama khalaqnakum ma'abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kalau hidup di dunia ini cuma main-main doang, dan kalau kalian nggak bakal dikembalikan kepada kita? Ya dari situ mungkin semua orang bisa mikir sendiri gitu, kalau semua yang kita lakuin di dunia ini bakal dipertanyain di akhirat nanti. Mau kita ngomong yang baik atau jahat, berlaku yang baik atau jahat, semuanya bakal ditanggung jawabin. Dan yang buat pacaran sendiri, ya sebenarnya pacaran mah kalau menurut saya boleh aja, tapi dengan satu syarat. Sebelum mereka pacaran, mereka diskusiin dulu. Nanti pas Allah tanya di yaumil hisab, kenapa kalian pacaran, padahal udah dengar ayat wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Terus orang tua kalian udah ngasih tahu kalian, guru kalian udah ngasih tahu kalian, terus teman-teman kalian juga udah ngasih tahu kalian, tapi kenapa kalian masih pacaran gitu? Kalau kalian bisa jawab, ya silahkan aja. Angkat tangan. Ya, Masya Allah ya. Nangis lagi, Telat. Ya, Masya Allah ya. Apa hasibatum annama khalaqnakum abatha? Ya, mungkin ada closing statement dari Faisal.
buat teman-teman dan kita juga selaku guru-guru yang sama-sama sedang berusaha mendekatkan diri atau bermesraan dengan Al-Quran, menjadikannya dia seorang sahabat. Yang paling penting adalah kalau kita itu ngejaga, kalau misalnya dunia ini diciptakan bukan buat main-main, kita diciptakan bukan buat main-main, terus kita pasti bakal dikembalikan kepada Allah. Kayak misalnya SMACM yang sekarang, yang awalnya tanah kosong, terus dipanggil mandor, arsitek, terus bahan-bahan bangunan ini dibikin, terus disusun tiap kelasnya supaya ikhwan akhwat itu kepisah, terus dipanggil guru-guru buat bikin kurikulum yang sesuai, biar para gurunya itu gak saling bertabrakan pas ngajar, terus setiap guru ngajar sesuai dengan bidangnya. Terus tiba-tiba ada yang bilang, ah kau bohong doang, mana mungkin SMACM ini ada yang ngatur gitu, ada yang nyusun arsiteknya, mandornya atau kurikulumnya. Semua itu cuman kebetulan doang ada semacam itu. Itu sama kayak kita bilang kalau misalnya dunia alam semesta ini keciptain itu cuman tiba-tiba doang gitu. Alam semesta yang begitu sempurna kayak gini, yang planet-planetnya mengorbit ke arah planet siang malam berganti tanpa henti, terus nggak bertabrakan, terus lebah yang bisa bikin sarang dengan begitu bagusnya, terus di tubuh manusia juga yang banyak jaringan-jaringannya yang begitu sempurna. Terus mereka bilang kalau itu cuma kebetulan doang, nggak ada yang ngatur. Itu kayak ya bodoh aja. Oke, gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah, warahmatullah. Faisal, semoga selalu Allah jaga ya Faisal ya, baik hafalannya, keluarganya. Semoga Allah limpahkan juga kasih sayang kepada Faisal. Semoga Faisal juga nanti dipermudah mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Amin. Dan semoga Faisal tidak lupa juga dengan kita ya. Soalnya karena saya selaku guru Quran juga nggak tahu ayat mana yang bisa masukkan ke dalam surga atau ayat mana yang saya sudah hafal yang bisa masukkan saya ke dalam neraka. Atau buat teman-teman sekalian semua ya, kalau misalkan nanti ketika yang mau hisab kalian belum nemu saya di surga, maka tolong panggil saya ya. Sudah aja. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah kita syukuri dengan sebaik-baiknya syukur ya, alhamdulillah. Mungkin ada banyak muhasabah atau pelajaran yang kita dapat dari pembicaraan ringan kita dengan teman kita Faisal ya. Jadi teman-teman jangan anggap kita yang umurnya masih SMA tapi kita bakal nyampe ke umur yang tua ya. Karena saya sudah sadari itu, karena sekitar ada 20 orang teman saya yang sudah meninggal di umur sampai sekarang ya, dari SD sampai SMA sekitar ada 20 orang yang sudah meninggal. Berarti ya situ sudah cukup membuktikan, bukan cukup, sudah membuktikan bahwa kita boleh bermimpi yang jauh, boleh bermimpi yang sangat tinggi, tapi jangan lupa bahwa ada yang harus kita siapkan di akhirat nanti ya. Benar kata Faisal, jangan anggap dunia ini tempat untuk menetap dalam selamanya ya. Karena dunia hanya tempat bersunda gurau, menyusun rencana, dan yang menentukan rencananya Allah, menentukan jawabannya hanya Allah. Kita boleh berencana ingin menjadi seorang dokter, seorang profesor, seorang pengusaha, seorang saudagar, tapi kita jangan lupa bahwa 1 menit amalan kita ke depan itu bisa menentukan kemana akan kita ditempatkan oleh Allah, entah di neraka atau surga. Seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Kita berdoa buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala juga memudahkan kita untuk terus berdekat kepada Allah. Didekatkan juga dengan dapat syafaat dari Rasulullah ya. Allah limpahkan juga kasih sayang kepada kita semua. Rasul limpahkan juga cintanya kepada kita semua. Begitupun kita tidak dijauhkan daripada teman-teman yang soleh ya, dan dijauhkan dari teman-teman yang selalu mengajak kita kepada keburukan.
Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Faisal ya. Barakallahu lakum. Jazakallahu khairan katsiran. Semoga ilmunya bermanfaat, sharingnya bermanfaat, nasihatnya bermanfaat, motivasinya bermanfaat kita semua. Kita tutup dengan baca kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha